Oke, shalom semuanya. Oke, jumpa lagi dengan Kak Kiel di sini yang akan memandu adik-adik untuk beribadah hari ini. Adik-adik juga tentu pasti nggak sabar kan untuk bernyanyi memuji Tuhan untuk sebentar lagi hari ini. Nah, tunggu dulu. Aku akan bawakan teman baru aku nih. Namanya Timo. Tunggu dulu ya. Sebelum itu, adik-adik panggil ya dengan keras suaranya, namanya Timo. Ayo panggil. Oh, yang keras. Timo. Halo semuanya. Wah, hai. Halo Timo. Halo juga semuanya. Wah, kamu mau temenin aku di sini ya? Oh iya dong Kak, aku mau temenin kakak di sini untuk membantu ibadah. Wah, benar juga nih. Timo, kamu kasih tahu ke anak-anak supaya ibadahnya harus demikian, harus semangat dan excited lagi. Oke? Oke Kak. Oke, adik-adik, ibadahnya semangat ya. Nanti di firman temanku lagi. Dah. Dadah. Oke Kak. Oke, jadi kita siapkan tentang untuk menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, biarlah adik-adik bisa memberikan hati untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian.
Hai Timo, ketemu lagi ya. Dia kecil. Lah, kamu ngapain sih? Aku mau temenin anak-anak untuk melakukan Tuhan. Wah, bagus tuh. Kamu kasih tahu lagi ya, untuk menerangkan firman-Nya dengan baik dan jelas supaya firman itu bisa bertumbuh dan bisa berbuah lebat dalam hidup adik-adik. Wah, betul juga ya Pak. Oke, fokus tahu nih Kak. Oke adik-adik harus melakukan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya firman yang sudah disampaikan bisa tertanam. Oke, dadah, bye-bye. Dah. Hei Kak Yuli, aduh, main api nggak boleh Kak, bahaya. Aku iseng Kak, ih tapi ini bahaya Kak. Aduh, nih apalagi dilihat adik-adik. Adik-adik, boleh nggak ini main api? Nggak boleh Kak. Kalau di sekolah bilang gini, api kecil itu sahabat, api besar jadi musuh coba kalau api besar kebakaran. Oh iya, jadi Nah. apa? Jadi kebakaran. Yes. Oke Kak, sebelum ini kita sapa adik-adik dulu yuk. Hai adik-adik, shalom. Shalom. Kali ini Kak Erni ketemu nih sama Kak Yuli. Wih, seneng banget Kak Erni bisa langsung ketemu. Kita tetap pakai masker Kak, ya enggak? Jaga jarak. Jaga jarak. Nah, Kak, aduh, tadi Kak Erni inget ngelihat Kak Yuli main api. Kak Erni mau cerita nih. Kita cerita nih Kak, siapa ya kira-kira ya yang tokoh Alkitab. Kali ini kita masih cerita tentang tokoh Alkitab loh adik-adik ya, tapi hubungannya dengan apa yang sedang dilakukannya. Nah, kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang ada hubungannya dengan api? Siapa yang bisa jawab adik-adik? Kalau menurut Kak Yuli, nabi yang berhubungan sama api itu Sadrah, Mesak, Abednego. Nggak salah sih Kak, nggak salah. Tapi ada yang lain kali ini bukan itu Kak. Ayo adik-adik, siapa lagi? Siapa yang tahu? Ayo, bukan itu. Kalau Sadrak Mesak Abednego itu pasti hubungannya dengan dapur api kan? Iya kan, bener-bener di api Kak. Tapi bukan itu Kak. Bukan ya? Kurang tepat. Emang Ayo. ada lagi gitu? Ayo adik-adik, Kak Erni kasih dulunya ya. Yang depannya E. Depannya E. Dia Itu ada Elia, terus ada Elisa, yes. ada Elimelek. Adik-adik siapa kira-kira? Ya, benar. Hari ini kita membahas tentang Nabi Elia. Elia emang ada mainan api. Pertanyaan bagus Kak. Ayo, kenapa Nabi Elia ada hubungannya dengan api? Adik-adik tahu nggak? Ayo, Nabi Elia ini Kak bisa dikatakan manusia api. Aku search Elia. Yes, Ya, coba Elia. Aku coba search ya. cari adik-adik. Elia nih Elia kata-kata tentang tetangga aku Kak. nih Elia itu ada di, nah ini pertama ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Terus Coba. ini kalau aku katakan setelah Kak, itu udah siap nih. tuh, nah ceritanya Elia adalah tentang janda yang sama itu loh, buli-buli, tepung buli-buli. Ya, Elia dan janda ada disapa. hubungannya. Oh. Tapi itu kan nggak ada hubungannya dengan api Kakak. Iya, betul. Ini Nggak kan bikin ada. roti. Tapi hari ini
emang betul kita mau bahas tentang Nabi Elia. Gitu. Cuman Nabi Elia ini adik-adik bisa dikatakan sebagai manusia api. Pengen tahu kenapa Nabi Elia disebut manusia api? Mau. Mau tahu Kak? Penasaran aku, Kak. Sebenarnya lebih ke gini adik-adik. Nabi Elia, adik-adik tahu kan? Banyak hal yang dilakukan oleh Nabi Elia. Contohnya tadi yang di sungai Kerit. Yes, ya kan? Terus tapi kan nggak ada hubungannya dengan api. Ya, yang ini nggak ada. Nggak ada. Nah, yang ada hubungannya dengan api, coba adik-adik buka Alkitab di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 Kak. Coba baca. Ayat 20. Coba adik-adik baca ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 45. Itu baca ya. 46. Nah, tapi di sini coba itu yang di ayat 20 sama 21. Coba Kak Yuli baca dulu. 20 ya, Kak. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, sebenarnya itu Kak, pesan dari si Nabi Elia ini untuk mengajak orang-orang dari Raja Ahab ya untuk datang kepada Allah, menyembah Allah. Benar nggak adik-adik? Ya kan? Nah itu Kak Yuli, kenapa akhirnya si Nabi Elia ini sampai benar-benar kejadian ada dengan hubungannya dengan api ya? Karena di awal itu si Nabi Elia diminta sama Tuhan untuk mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Tapi enggak, yang disembah siapa? Baal. Nah itu dia, sampai akhirnya coba kejadian lanjut lagi Kak di Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 21. Ceritanya kan itu suruh bangun mesbah terus dikasih lembu kan? Ada lembu. Iya. Nah, terus udah gitu orang Nabi Elia nyuruh orang-orang Ahab untuk menyiram lembu itu di ayat mana Kak? Di ayat menyiram lembu itu dengan air. Coba itu di ayat. Coba adik-adik bayangin itu. Kalau misalnya kain yang 34. Coba tapi baca dulu ayat 20 sampai 21 Kak. 20-21. Tadi 20-21. Yang Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Nah, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, itu adik-adik, itu artinya orang-orang Ahab dan orangnya ya, itu bercabang hati. Dia tidak percaya sama Tuhan, dia lebih percaya sama Baal. Iya. Nah, terus akhirnya sampai orang-orang dari Raja Ahab suruh nyiram air sampai berapa kali coba Kak? 3 kali. Jadi 3 kali. Setelah lembunya itu ditaruh di mesbah, jadi ia menyusun kayu apinya, ayat 33 ya. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." 2 kali nih. 2 kali. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Bayangkan adik-adik, berarti kan itu sampai airnya tuh penuh dong Kak? Penuh. Nih, karena di sekeliling sekeliling mesbah tadi adik-adik dibikin kayak parit Kak. Iya nih, di ayat 35 ada nih Kak.
sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nah, coba pikirkan adik, kira-kira kalau kain basah ini, kaos Kak Yuli, kalau Kak Erni kasih air, terus dikasih air nih, basahin, kasih api, terbakar nggak? Terbakar nggak adik-adik? Nih, Mantap. sah. Enggak bakalan. Enggak bakal. Tapi ini yang terjadi apa Kak? Coba Kak. Nah, kemudian ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kobaran bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Kak, coba ulangi di ayat 37 Kak. Ini yang sebenarnya gini. Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa akulah Allah yang benar-benar layak sembah. Artinya di situ Kak. Coba ulangi lagi Kak. 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, itu dia. Jadi emang benar-benar hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati setiap manusia. Ya, hanya langsung terjadi di ayat 38, api turun dan membakar, hangus, lembu sampai ke parit-paritnya juga ya Kak ya. Sampai paritnya habis semua. Tuh. Jadi di sini tadi kenapa Elia bisa dikatakan manusia api? Ya kan? Mengadakan bukan karena kuasa dari Nabi Elia loh adik-adik, tapi siapa? kuasa Tuhan. Tuhan, jangan salah. Semua itu karena Tuhan. Jadi poin pertama tadi Kak ya, Tuhan memberikan kuasa pada setiap orang. Di sini Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Elia, bener nggak? Betul. Dengan dia minta sama Tuhan untuk mendatangkan Api. gitu. Jadi sebenarnya kuasanya Tuhan yang tentang api itu dikasih Tuhan ke Nabi Elia untuk membuat orang bertobat gitu ya Kak? Betul, melihat seperti gini. Oh, Allah berkuasa, bahwa Allah yang layak disembah. Ini di ayat 39-nya keren nih Kak. Apa tuh? Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Ini hubungannya dengan tadi Kak ayat 37. Allah yang mengubah hati setiap orang. Disitulah terjadi di ayat 39. Jadi begitu melihat api turun di ayat 38 dan semuanya hangus, baik lembu maupun mezbahnya dan sampai parit, maka terjadilah. Dan yang ayat 37, Allah mengubah hati setiap orang dan orang-orang sujud menyembah. Iya. Benar nggak Kak? Orang-orang menyembah dan mengakui bahwa Tuhan dialah Allah. Nah, keren Kak ini Kak ayatnya. Benar nggak Kak? Keren, benar-benar keren. Jadi Tuhan memberikan kuasa pada setiap orang, yaitu di sini Nabi Elia. Aku baru tahu tuh Kak, kalau Nabi Elia ada kejadian yang tentang api kayak gini. Keren banget. Bagus kan? Sebelumnya nggak ada kayaknya ya. Aku belum tahu sih. Aku Iya kirain tuh Nabi Elia tuh cuman yang urusan sama janda itu, yang bikin roti. Nah itu kan udah terkenal kan. Jadi tapi ini benar-benar yang luar biasa ya Kak. Karena apa? Gimana coba meletakkan api? Bukan meletakkan api, bukan karena Nabi Elianya, tapi karena kuasa Tuhan. Cuma kan Nabi Elia minta ya. Nabi Elia minta adik-adik. Sebenarnya kayak sama Kak. Itu Kak. Misalnya itu iman loh Kak hubungannya. Bener nggak adik-adik? Misalnya gini. Kayak yang kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, bener nggak? Kita bisa mengatakan bahwa gunung itu pindah. Begitu adik-adik sama. Itu. Ya. Sekarang coba Kak, yang kedua. Coba adik-adik baca 2 Raja-Raja 1
2 Raja-Raja 1 Yes. Ayat berapa itu? 10 sampai 12. ayat yang ke-10. Itu tentang perkataan. yes. Ini tentang kuasa perkataan. Sebenarnya coba di ayat yang itunya sebelumnya Kak, yang mengatakan kenapa bisa ada kuasa perkataan Kak. Waktu itu karena Allah berfirman saat waktu itu Raja Ahazia, dia percaya sama Baal lagi. Dia tidak percaya sama Allah Israel, yaitu Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan marah. Kenapa raja lebih percaya sama Baal bukan kepada Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan Yesus kan. Nah, terus akhirnya si Nabi Elia ini diutus untuk menemui, gitu kan. Gitu. Ini awal kenapa kejadian ini ya, maksudnya sampai nanti kejadian dengan hubungannya dengan api lagi Kak. Api lagi ya Kak? Coba baca di 1 Raja-Raja 1 ayat. Aku baca mesti dari nomor berapa nih Kak? Dari yang di awal dulu Kak, yang tadi bilangnya maksudnya apa? 2 Raja-Raja 1 ayat, kita mulai dari 2 ya. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Nah itu bukannya minta sama Tuhan, tapi malah minta sama Baal. Adik-adik, coba kalau adik-adik sakit, doanya sama siapa? Sama Tuhan Yesus kan? Bukan sama pohon, bukan sama patung. Benar nggak adik-adik? Ya Kak. Nah ini malah percaya sama Baal. Gimana Kak ya? Gimana nggak Tuhan marah? Ya nggak? Lanjut Kak. Ayat 3, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Nah ini pesannya. Sekarang coba Kak dibaca dari ayat 9 sampai 10. Ini Kak, dari yang ayat yang sebelumnya ini, dari yang Tuhan marah nih. Ya kan, Tuhan marah karena raja malah percaya sama Baal. Terus Tuhan berfirman bahwa nanti raja akan mati kan? Ya. Coba sekarang di ayat apa yang dilakukan oleh raja ini di ayat 9 sampai 10 Kak. Sesudah itu disuruh nyala kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, Iya. biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahmu. Nah ini Kak kuasa perkataan. Bener nggak? Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Semua itu juga bersumber dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan dong Kak. Bener nggak? Karena lewat firman yang disampaikan Tuhan, firman Tuhan yang buat ini ya, Raja Ahazia yang dibuat Raja Ahazia kan, yang disampaikan lewat Nabi Elia. Nah di sini nih, jadi kuasa perkataan nih, turunlah api dalam sekejap setelah Nabi Elia selesai ngomong nih, langsung kejadian beneran tuh terjadi. Tuh adik-adik, kuasa perkataan kalau benar-benar itu ada kuasa dari Tuhan terjadi. Tapi berarti anak buahnya Ahazia itu mati ya Kak? Mati langsung.
Wih, serem ya adik-adik. Serem banget, Kak. Hmm. Kok gitu? Jadi ingat Kak, kuasa perkataan juga sih. Maksudnya bukan kuasa perkataan ya Kak ya. Ya hampir sama sih Kak. Yang tentang ini, yang tentang yang karena bohong, terus dia meninggal, suami istri, tebak siapa? Itu yang jualan tanah ya? Yes, ayo adik-adik. Jualan tanah, lupa namanya. Siapa? Itu gara-gara bohong, terus meninggal ya? Iya. Apa suami istri yang jualan tanah kan? Siapa ya? Ayo. Aduh. Mana Kak? Lupa. Ayo, Ananias Ananias. dan Safira. Yes. Kakak. Kayaknya udah nungguin. Tapi kalau dia dikasih sebut Ananiasnya, inget nama istrinya Iya. Safira. Iya sih. Nah, itu juga sama, Kak. Bener kan? Kejadian langsung. Cuman bedanya kalau ini kuasa perkataannya apa yang disampaikan itu langsung tak. Kejadian langsung saat itu juga. Nah, Jadi kita mesti hati-hati ya Kak kalau ngomong ya. Karena dari mulut kita kita tuh sebetulnya punya kuasa ya. betul. Setiap kan tadi di poin pertama Tuhan memberikan Tuhan memberikan kuasa pada setiap orang. Benar nggak? Nah, terus kedua kuasa perkataan. Kuasa perkataan ini juga karena apa? Karena kuasa dari Tuhan dong. Kita percaya. Benar nggak Kak? Iya. Benar nggak adik-adik? Bener. Jadi adik-adik mesti hati-hati kalau ngomong, jangan bilang alah ulanganku mah pasti jelek atau alah aku mah nggak bisa, aku bukan orang beruntung. Nah gitu-gitu nggak boleh tuh adik-adik. Iya, Ya, bener. kita harus bilang bahwa oh Tuhan pasti bantu saya. Yes. Terus kita harus yakin nih walaupun pandemi kita harus bilang bahwa aku sih nggak masalah karena aku tahu Tuhan pelihara gitu-gitu. Jadi kita mesti yakin karena kita punya Tuhan yang hebat. Itu kuasa perkataan dan juga dengan iman pastinya tentunya Kak. Benar kan? Ya. Coba ayat 11 sampai 14 terusin Kak. 11 sampai 14 masih dari dua raja-raja ya Kak? Yes. Dua raja-raja 1. Dua Raja-Raja 1 ayat Iya kan? Oh, lanjut lagi Kak. Dua raja-raja 1 ayat 14 sampai 18. Bukankah api sudah turun dari langit Bukan memakan bukan ya? Berapa sih? Dua Raja-Raja 1 ayat 10 sampai 12 tadi. Tadi kan 10 udah Udah, Kak. lanjut. Oh, dilanjutin ya. Berarti dilanjutin itu kita yang ke-11. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain. Oh, ini yang kedua nih Kak. Iya. Dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja. Segeralah turun." Tapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Nah, Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Habis lagi Kak. habis lagi kedua kali kan? Iya. Wah, luar biasa kan? Parah. Parah. Karena apa? Benar-benar itu kuasa perkataan Kak. Pakai benar. Coba sekarang lanjut Kak. Ini beda lagi. Kuasa perkataannya apa? Yang tadi seperti firman Tuhan. Lanjut Kak, baca sampai itu Kak. Ayat 13. Apa yang terjadi dengan raja? Lewat firman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga. Ini jadi perwira yang ketiga ya. Nah, udah yang ketiga nih. Kira-kira terbakar nggak? Terbakar nggak adik-adik sama seperti tadi? Sesuai dengan firman Tuhan. Ayo Kak lanjut. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, Beda "Ya lagi. abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu.
minta belas kasihan. Wah, kalau yang ini beda ya, Kak? Beda. Dia Tapi apa yang pakai terjadi berlutut nih? dulu. Tapi apa yang terjadi nih adik-adik? Dengerin dulu. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayat 14, bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Berarti kali ini Nabi Elia ikut, Kak. Iya. Mau turun kan, kalau tadi enggak. Kalau tadi langsung ini ya, merintahkan supaya api turun ya. Kalau ini enggak, beda. Nabi Elia ikut ke mereka. Ya, Yo. jadi lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, Nah ini dengerin apa perkataannya. beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, Nah, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Ya, tetap mati, Kak. iya, itu dia. Yang penting kan tadi kenapa Tuhan mau menghukumkan? Karena raja lebih percaya sama Baal. Terus kuasa perkata Tuhan langsung menyatakan firman-Nya bahwa raja akan mati. Benar nggak? Tetap mati, Kak. Nah, kuasa perkataan yang disampaikan nih ya sama Nabi Elia, akhirnya mati juga. Mati juga, Kak. Ayat 17, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Firman Tuhan yang nggak berubah. Iya, betul. Jadi kuasa perkataan itu dahsyat ya, Kak ya. Tapi semua itu juga karena kuasa Tuhan ya, Kak ya. Ya pastinya Kuasa sih. Tuhan. Jadi ya sebetulnya kalau Tuhan udah berfirman itu pasti terjadi. Yes. Intinya sih gitu kayaknya. Betul. Tiap Oke, kali Kak. Tuhan berfirman pasti akan terjadi. Amin. Jadi kita mesti harus taat. Benar nggak? Betul. Nah, yang ketiga kali ini hubungannya bukan dengan apa yang tadi kan Nabi Elia disebut sebagai manusia api. Benar nggak adik-adik? Nah kali ini bukan atas apa yang dilakukan seperti tadi kayak kuasa perkataan atau misalnya tadi kuasa yang dari Tuhan, tapi kali ini beda. Hubungannya adalah dengan kedaulatan Allah dalam diri Nabi Elia. Apa itu, Kak? Apalagi itu, Coba. Kak? 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10 baca, Kak. Coba. Ayat 1 dulu. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Nah, ini nih. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Wah, Ini judulnya Ya. perikopnya Elia naik ke surga. yes. Ini Oh. yang ayat 1 tadi sebenarnya menjelang kenaikan si Elia. Raja Elia mau diangkat kan ke surga. Nabi Nabi Elia ke sorga. surga. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya di sini gini. Coba adik-adik tahu nggak Nabi Elia ini pasangannya sama siapa? Ayo, Kak. Nabi Elia ini temennya. Ada 2 orang. Nabi Elia sama satu lagi. Selalu pasangan. Elisa, betul. Nabi Elisa ini dia kan pembantunya ya, Kak ya. Nah, kemana-mana selalu berdua. Ini menjelang Nabi Elia mau naik ke surga, Nabi Elisa ini udah tahu nih, aduh, dan nabi-nabi yang lain juga tahu, Kak. Udah tahu semuanya. Nah, ini adik-adik, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi gini, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita semua. Tuhan juga berdaulat atas hidup Nabi Elia. Nah, apa yang terjadi pada diri Nabi Elia? Coba di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa,
mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Nah, Gitu. itu Kak, jadi kedaulatan Allah terjadi dalam diri Elia, yaitu dia Diangkat. terangkat. Diangkat gitu, Kak. Iya. Oh, jadi dia masuk surganya tuh naik Bukan ke meninggal. surganya bukan mati. Enggak. Ayo adik-adik, masih ingat nggak? Siapa kira-kira? Ini kan Nabi Elia. Dia itu meninggalnya, bukan meninggal, terangkat ke surganya bukan meninggal, tapi diangkat. Nah, ada satu lagi. Ayo, masih ingat nggak? Ayo, ada yang tahu? Siapa Kak? Kasih bocoran Kak. Mungkin ada yang nggak tahu, kasihan Kak. Ada itu kerabatnya Nuh lah, lagi zaman-zaman dulu kan? Iya. Siapa? Depannya? Henok. Yes. Kalau itu Henok. Kak Yuli tahu. Tapi Dia nggak naik kereta kan? enggak. Iya Naik kan? kereta dan juga enggak banyak yang tahu. Kalau Nabi Eli kan banyak yang tahu, nabi-nabi Kak. Nah, gitu adik-adik. Jadi, wah, enak ya. Enggak pakai mati, tapi langsung terangkat ke surga. Nah, ini adalah kedaulatan dari Allah atas diri Nabi Elia. Coba terusin Kak, ayat 11 sampai 14. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu Jadi enggak naiklah. ini dong Kak. Tiba-tiba enggak berasa ya Kak ya? Coba adik-adik. Bentar Kak, nih Kak. Misalnya adik lagi jalan berdua nih sama temen. Tiba-tiba temannya hilang. Lagi ngobrol ya Kak ya? Sama kayak tadi. Ya, Nabi Elia lagi lagi ngobrol kan? berjalan terus sambil berkata-kata. Nah, Jadi lagi jalan ngobrol tuh. iya ngobrol kan? Tiba-tiba Datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. wih. Berarti Coba Kak, tangannya gimana? Coba tangannya berdua. Lagi gini terus disambar sampai hilang. gitu ya. Iya, bener loh. Coba kalau misalnya lagi jalan, adik-adik lagi jalan sama teman, tiba-tiba loh, mana hilang. Nah. Itu langsung naik. Nih, Elisa bilangnya begini nih. Di ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkan menjadi 2 koyakan. Sedih ya Kak? Kaget pasti. Iya, karena itu sebagai ini Kak. Sedih. Bukti berkabung Kak. Orang zaman dulu gitu ya Kak? Iya. Kalau sedih tuh robek gitu. Robek. Kamu. Sedih kan tinggal sama ini ya Kak ya. Aduh. Sama guru yang disayang ya Kak ya. Iya. Lanjut Kak. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Itu seperti permintaan yang ada di ayat 10 ya Kak ya. Iya. Tadi permintaan dari Dia ambil jubah. Elisa kan? Ya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Jadi jubahnya aja masih punya kuasa gitu ya. Iya. Keren banget. Karena itu makanya permintaan dari Elisa tadi dia 10, dia minta Setengah 2 bagian roh. 2 bagian roh katanya Kak. Jadi kuasanya itu langsung turun ke Nabi Elisa. Jadi kuasa yang dari Tuhan itu yang tadinya dikasih sama Nabi Elia, terus langsung turun ke Elisa. Itu. Nah, ini ada kedaulatan Allah
atas hidup Nabi Elia. Betul nggak Kak? Iya, betul. Jadi kesimpulan firman dari minggu ini apa tuh Kak? Yang tadi ada 3 Kak. 1, Tuhan memberikan kuasa pada setiap orang. Oke, termasuk adik-adik ya? Betul. Dengan catatan harus Baca firman. baca firman. Percaya dong Kak. Percaya sama Tuhan. Terus dengar-dengar akan firman Tuhan. Akan firman Benar Tuhan. nggak Kak? Iya. Gimana kita dapat kuasa dari Tuhan kalau kita nggak percaya sama Tuhan? Oke. Ya. Berarti yang pertama itu Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya pada firman Tuhan. Yes. Gitu ya Kak? Betul. Oke. 2, kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Oke. Kuasa perkataan ini itu kita harus melakukan firman Tuhan kan, dan percaya akan perintahnya. Oke. Benar nggak? Kalau kita nggak melakukan firman Tuhan dan percaya akan perintahnya nih ya, gimana kita bisa mendapatkan kuasa perkataan itu, mengatakan sesuatu? Benar nggak? Kita percaya dong, dengan iman dong Kak. Oke. Iya. Contohnya adik-adik, aku mesti dapat nilai yang bagus, aku mesti naik kelas, ya nggak? Ya. Nah, yang ketiga, kedaulatan Allah. Jadi Allah berdaulat pada setiap hidup kita, pada kita semua, pada adik-adik, pada semua orang. Jadi Allah yang berdaulat pada hidup kita, bukan diri kita ya, tapi Allah yang berdaulat atas hidup kita. Betul enggak Kak? Betul banget Kak. Jadi kalau kayak Elia naik ke surga nggak pakai meninggal, yang lainnya meninggal, itu kedaulatan Tuhan gitu ya Kak? Iya. Itu yang berkuasa atas hidup kita kan? Yap. Itulah Kak. Jadi itulah yang kenapa lucu, seru juga ya Kak ya. Baru kali ini loh kita tahu apa yang dilakukan Nabi Elia semasa hidupnya banyak berhubungan dengan api. Iya, aku juga Ya kan? baru tahu tuh Kak. Beneran seru Makanya ternyata. Nabi Elia disebut sebagai manusia api. Ya enggak? Padahal apinya dari Tuhan ya. Iya, betul. Tapi Tuhan mengerjakan kejadian yang hubungannya sama api lewat tangannya Elia gitu. Ya? Betul. Keren ya Kak ya? Iya. Asik ya. Nanti cerita lengkapnya dibaca ya adik-adik. Itu tadi yang 1 Raja-Raja 18, terus kemudian yang Nabi Elia dan di bukit di bukit Karmel ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Kak, seperti tadi Kak. Nih, yang tadi pesan Kakak loh. Hmm. Tentang kuasa perkataan. Hati-hati, jaga mulut kita juga, hati-hati yuk. Ya Kak ya kan? Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati. Ya kan? Ya. Jadi kuasa perkataan juga kita selain perkataan yang benar, mesti gini loh. Jangan sembarangan memperkatakan yang jelek. Ya kan Kak? Iya. Tuh. Hati-hati banget. Oke adik-adik, itulah cerita tentang Nabi Elia yang kita kenal sebagai manusia api. Sisi lain ya, maksudnya kita sebut sebagai manusia api gitu. Oke adik-adik, semuanya kita mau akhiri cerita firman ini. Kita tutup dalam doa ya. Yuk, Kak Willy akan mau mimpin doa. Kak Willy. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang, kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik,
minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.